Selamat pagi, selamat siang, ataupun selamat malam untuk semuanya. Perkenalkan, saya Dewardian Tama dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, jurusan Administrasi Publik, Program Studi Ilmu Perpustakaan kelas C. Ingin menjelaskan apa, siapa, dan mengapa tentang pustaka, informasi, ilmu perpustakaan dan informasi, serta profesi informasi atau kepustakawanan. Pustaka menurut KBBI adalah buku atau kitab. Pustaka adalah sebagai sebuah konsep mengenai sarana dan himpunan pengetahuan untuk praktik-praktik berpengetahuan. Pengertian ini berkaitan dengan bidang ilmu perpustakaan dan informasi yang mengkaji tentang bagaimana masyarakat berupaya memahami mengenai diri dan lingkungannya secara bersama-sama. Dalam konteks inilah, pustaka berperan mendukung masyarakat untuk berpengetahuan. Dalam bidang ilmu perpustakaan dan informasi, kata pustaka bermakna sebagai sebuah konsep mengenai sarana dan himpunan pengetahuan untuk praktik-praktik berpengetahuan. Pengertian ini berkaitan dengan kajian mengenai epistemologi sosial yang menggambarkan tentang bagaimana masyarakat secara kesatuan berupaya memahami mengenai diri dan lingkungannya secara bersama-sama. Dalam konteks inilah, pustaka berperan mendukung upaya masyarakat untuk berpengetahuan. Konsep tersebut dibangun berdasarkan pendekatan historis kontekstual yang menjabarkan perihal bagaimana kata pustaka digunakan di dalam masyarakat. Secara etimologi, pustaka bukanlah kata orisinal bangsa Indonesia. Dari penelusuran tentang asal-muasal kata ini, ditemukan fakta bahwa pustaka sudah digunakan pertama kali oleh suku-suku bangsa di wilayah Persia yang kini menjadi Iran dan kemudian menyebar ke Jazirah India. Lebih tepatnya, kata pustaka ini merupakan adaptasi bangsa India yang belajar tentang sistem tulisan dari bangsa Iran, khususnya dari rumpun bahasa yang biasa disebut Iran Pertengahan atau Middle Iranian. Kata aslinya adalah pos atau posta yang berarti kulit binatang dan merujuk ke material yang biasanya digunakan oleh bangsa Iran untuk menarakan tulisan. Ini menunjukkan bahwa bangsa Iran sudah lebih maju dari bangsa-bangsa wilayah lainnya yang ada di wilayah tersebut dari segi media dan teknologi tulisan. Dalam sejarah Indonesia, ada beberapa praktik penggunaan kata pustaka dalam konteks sosial budaya, yakni pustaha, raja pustaka, rekso pustoko, dan balai pustaka. Praktik penggunaan kata pustaka sebagai nama lembaga sosial budaya tersebut menunjukkan perihal perwujudan dari konsep pustaka sebagai sarana sekaligus himpunan pengetahuan bersama. Yang kedua adalah informasi. Informasi menurut KBBI adalah penerangan ataupun pemberitahuan kabar atau berita tentang sesuatu. Informasi adalah pesan, ucapan atau ekspresi, atau kumpulan pesan yang terdiri dari order sequence, dari simbol atau makna yang dapat ditafsirkan dari pesan atau kumpulan pesan. Informasi dapat direkam atau ditransmisikan. Hal ini dapat dicatat sebagai tanda-tanda atau sebagai sinyal berdasarkan gelombang. Informasi adalah jenis acara yang mempengaruhi suatu negara dari sistem dinamis. Para konsep memiliki arti lain dalam konteks yang berbeda. Informasi bisa dikatakan sebagai pengetahuan yang didapatkan dari pembelajaran, pengalaman, atau instruksi. Namun istilah ini memiliki banyak arti bergantung pada konteksnya dan secara umum berhubungan erat dengan konsep seperti arti, pengetahuan, negentropi, persepsi, stimulus, komunikasi, kebenaran, representasi, dan rangsangan mental. Dalam beberapa hal, pengetahuan tentang peristiwa-peristiwa tersebut atau situasi yang telah dikumpulkan atau diterima melalui proses komunikasi, pengumpulan intelijen, ataupun didapatkan dari berita juga dinamakan informasi. Informasi yang berupa koleksi, data, dan fakta sering dinamakan informasi statistik.
Dalam bidang ilmu komputer, informasi adalah data yang disimpan, diproses, atau ditransmisikan. Penelitian ini memfokuskan pada definisi informasi sebagai pengetahuan yang didapatkan dari pembelajaran, pengalaman, atau instruksi dan alirannya. Informasi adalah data yang telah diberi makna melalui konteks. Sebagai contoh, dokumen berbentuk spreadsheet, semisal dari Microsoft Excel, seringkali digunakan untuk membuat informasi dari data yang ada di dalamnya. Laporan laba rugi dan neraca merupakan bentuk informasi. Sementara angka-angka di dalamnya merupakan data yang telah diberi konteks sehingga mempunyai makna dan manfaat. Informasi merupakan hasil dari pengolahan data sehingga menjadi bentuk yang penting bagi penerimanya dan mempunyai kegunaan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan yang dapat dirasakan akibatnya secara langsung saat itu juga atau secara tidak langsung pada saat mendatang. Informasi adalah data yang telah dirangkum atau dimanipulasi dalam bentuk lain. Untuk tujuan pengambilan keputusan, informasi juga diartikan suatu data yang telah diproses dan diubah menjadi konteks yang berarti, sehingga memiliki makna dan nilai bagi penerimanya, dan biasa digunakan untuk pengambilan keputusan. Informasi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Benar atau salah. Dalam hal ini, informasi berhubungan dengan kebenaran atau kesalahan terhadap kenyataan. 2. Baru. Informasi harus benar-benar baru bagi si penerima. Ketiga, tambahan. Informasi dapat memperbarui atau memberikan perubahan terhadap informasi yang telah ada. 4. Korektif. Informasi dapat digunakan untuk melakukan koreksi terhadap informasi sebelumnya yang salah atau kurang benar. Yang kelima, penegas. Informasi dapat mempertegas informasi yang telah ada sehingga keyakinan terhadap informasi semakin meningkat. Kualitas dari sebuah informasi bisa dibilang bagus jika bersifat 1. Akurat. Akurat berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak menyesatkan. Informasi harus akurat karena sumber informasi sampai ke penerima informasi kemungkinan banyak terjadi gangguan yang dapat mengubah atau merusak informasi tersebut. Kedua, tepat pada waktunya. Tepat waktu berarti informasi yang disampaikan ke penerima tidak terlambat karena informasi adalah landasan untuk mengambil sebuah keputusan. 3. Relevan. Relevan berarti informasi tersebut memiliki manfaat untuk pemakainya. Relevansi informasi untuk tiap-tiap orang dengan yang lainnya berbeda. Informasi ini masih ada hubungannya dengan topik pembahasan selanjutnya, yaitu ilmu perpustakaan. Ilmu perpustakaan melibatkan banyak keahlian di bidang informasi teknologi, manajemen, dan pendidikan untuk mengumpulkan, merapikan, dan menyimpan data. Pada program studi ini, kamu akan mempelajari bagaimana memecahkan permasalahan ilmiah di bidang ilmu perpustakaan dan informasi. Juga melatih mahasiswanya dalam melakukan pengelolaan, arsip, dan rekod. Program studi ini bertujuan untuk menghasilkan lulusan pustakawan peneliti yang terampil dan memiliki daya saing dalam manajemen perpustakaan dan informasi, serta memiliki kompetensi khusus dalam pengelolaan sumber-sumber primer ilmu pengetahuan. Untuk orang yang memiliki kesenangan terhadap penyimpanan data dan ingin berkarir di bidang kepustakaan dan pengarsipan, program studi ini mungkin akan menarik untuk orang tersebut. Apabila kamu ingin menekuni bidang ini, sebaiknya mempunyai dasar di bidang informasi teknologi. Selain itu, dibutuhkan juga ketelitian dan kerapian dalam mengelola data. Jurusan ini akan mengajarkan mengenai etika kepustakaan, di mana daya analisa juga akan dilatih. Jurusan ini akan menjadikan kita pustakawan yang kompeten dan membekali kita dengan keterampilan mengelola, mengorganisasi sumber-sumber informasi dan melakukan pelayanan prima sesuai dengan perkembangan teknologi. Dan terlebih lagi, apabila kamu menyenangi bidang pengembangan dan pengelolaan lembaga informasi, baik manual maupun digital, jurusan ini akan sangat membantu kamu untuk menjadi konsultan informasi atau konsultan perpustakaan yang kompeten. Jurusan ini akan melatih mengenai ilmu keperpustakaan dan mendorong untuk mengaplikasikan kepemimpinan dan manajemen pada lembaga informasi modern.
Para lulusan jurusan ilmu perpustakaan bekerja sebagai pustakawan di perpustakaan negeri, swasta maupun institusi. Mereka akan mengelola, merapikan, dan mengevaluasi data dan literatur. Selain sebagai pustakawan, lulusan jurusan ini juga bisa bekerja di museum dan gedung pengarsipan data. Di sini mereka akan mengumpulkan, mengategorikan, dan menyuguhkan data-data bagi pengunjung museum ataupun bagi yang membutuhkan. Pada umumnya, para lulusan dari jurusan ini mempunyai kemampuan analisa dan bisa menggunakan teknologi informasi dengan baik. Karena itu, mereka juga bisa diterima bekerja di bidang informasi teknologi, finansial maupun penganalisa data. Perlu diketahui, di Indonesia sendiri, tenaga pustakawan sangat kurang dan diperlukan. Kurangnya tenaga ahli dalam bidang perpustakaan yang biasanya disebut pustakawan akan sangat terasa terhadap perpustakaan yang dikelola oleh bukan tenaga ahli perpustakaan, baik dari segi pelayanannya dan lain-lain. Hal yang saat ini banyak terjadi adalah bahwa yang mengelola perpustakaan adalah bukan tenaga ahlinya, yang mana hal tersebut akan membuat kurang optimalnya pelayanan perpustakaan, bahkan akan cenderung membuat citra perpustakaan semakin buruk di masyarakat. Tetapi hal ini tidak akan terjadi di perpustakaan yang dikelola secara profesional, karena hampir pasti semua yang akan mengelola perpustakaan adalah seorang tenaga ahli perpustakaan. Kejadian kurangnya tenaga pustakawan ini menurut saya banyak terjadi di daerah-daerah karena kurangnya kesadaran dari pemerintah daerah tersebut maupun pihak-pihak yang kurang peka terhadap pentingnya sebuah perpustakaan bagi dunia pendidikan. Hal ini harus diperhatikan oleh pemerintah bahwa sesungguhnya perpustakaan adalah pusat sumber informasi yang mana jika dikelola oleh tenaga yang ahli dalam bidangnya akan menghasilkan sebuah perpustakaan yang bermanfaat bagi seluruh kalangan masyarakat, baik dari kalangan pelajar, mahasiswa, para peneliti, dan juga masyarakat umum. Kurangnya tenaga pustakawan di daerah ini bisa diatasi oleh pemerintah daerah tersebut dengan cara melakukan pelatihan khusus tentang pengelolaan perpustakaan kepada tenaga-tenaga yang mengelola perpustakaannya, ataupun dengan cara lain yaitu merekrut sarjana ilmu perpustakaan yang pasti sudah kompeten dalam bidang perpustakaan. Jika semua perpustakaan sudah dikelola oleh pustakawan, pasti fungsi dan tujuan perpustakaan akan cepat tercapai dan akan menjadikan perpustakaan pusat informasi yang akan menjadi tempat favorit bagi kalangan pelajar, mahasiswa, peneliti, juga kalangan masyarakat umum yang haus akan informasi. Dan anggapan masyarakat umum yang menganggap perpustakaan hanyalah untuk sebuah tempat pembuangan para pegawai negeri yang bermasalah dan sebagai tempat tumpukan-tumpukan buku yang banyak dan berdebu akan pasti perlahan-lahan hilang karena pengolahan perpustakaan dilakukan oleh tenaga ahli yang berkompeten dalam bidang perpustakaan. Kita sebagai calon pustakawan akan mengolah perpustakaan di masa yang akan datang. Diharapkan bisa menghilangkan paradigma perpustakaan yang tidak baik di mata masyarakat dan menjadikan perpustakaan sebagai tempat yang nyaman, enak dalam mencari informasi yang selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk sekarang. Mohon maaf bila ada kesalahan informasi ataupun pengucapan kalimat dari saya, karena saya juga manusia yang merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang tidak luput dari kesalahan. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Terima kasih.